Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Awal pembangunan dan keanehan yang terjadi. Jembatan Comal, sebuah penghubung vital antara dua desa di wilayah itu, menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Namun, kehancuran yang tiba-tiba akibat bencana alam mengubah segalanya. Hujan deras yang tak henti-hentinya mengguyur menyebabkan sungai meluap, dan arus deras menghantam pondasi jembatan yang sudah tua. Akhirnya, pada suatu malam yang kelam, jembatan itu roboh, membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat setempat. Kehancuran jembatan ini memutus akses utama antara desa seberang dan desa induk. Masyarakat yang biasa menggunakan jembatan untuk kegiatan sehari-hari, seperti berdagang, sekolah, dan bekerja, kini harus mencari rute alternatif yang jauh lebih panjang dan berbahaya. Perasaan cemas melanda seluruh warga. Jembatan Comal bukan hanya infrastruktur biasa. Ia adalah simbol koneksi dan kehidupan yang terintegrasi di antara dua desa tersebut. Menyadari pentingnya jembatan itu, pemerintah segera mengambil langkah untuk membangunnya kembali. Proyek ini melibatkan tim insinyur terbaik dan peralatan berat yang canggih. Mereka membawa derek besar, ekskavator, dan truk-truk pengangkut material untuk memulai pekerjaan dari nol. Namun, sejak hari pertama, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Pada pagi pertama pekerjaan, salah satu alat berat yang digunakan untuk membersihkan puing-puing tiba-tiba mati mendadak. Operator alat tersebut mencoba menghidupkan mesin berulang kali, tetapi mesinnya tetap tidak merespons. Setelah diperiksa, tidak ditemukan kerusakan teknis. Anehnya, saat alat itu dipindahkan ke lokasi lain, mesinnya menyala kembali tanpa masalah. Keanehan lain mulai terjadi setiap harinya. Para pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh di sekitar lokasi proyek. Suara seperti tangisan seorang wanita atau langkah kaki yang berat sering terdengar saat senja mulai turun. Beberapa pekerja bahkan melaporkan melihat bayangan samar melintasi reruntuhan jembatan yang lama. Ketakutan mulai menyelimuti para pekerja, meskipun mereka tidak berani membicarakannya secara terbuka. Di desa seberang, Kusmanto, seorang buruh pabrik, sering mengajak anaknya, Dedi, untuk berjalan-jalan di sekitar lokasi proyek setelah pulang kerja. Kusmanto merasa penasaran dengan perkembangan pembangunan ulang jembatan tersebut, sementara Dedi, yang memiliki kepekaan indera keenam, sering menunjukkan perilaku yang tidak biasa setiap kali berada di dekat proyek. "Pak, tempat ini tidak suka kita ganggu," ujar Dedi pada suatu sore. Suaranya pelan namun penuh kepastian. Matanya menatap lurus ke arah puing-puing jembatan yang masih berserakan di tepian sungai. Kusmanto yang tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib, hanya menanggapinya dengan senyuman kecil. "Ah, kamu ini kebanyakan nonton cerita horor, Di," jawab Kusmanto sambil mengacak-acak rambut anaknya. Namun, jauh di dalam hatinya, Kusmanto merasa ada yang berbeda. Ia mulai memperhatikan bagaimana Dedi seringkali terlihat gelisah setiap kali mereka mendekati lokasi proyek. Situasi di lokasi proyek semakin tegang. Mesin-mesin yang baru saja diperbaiki kembali mengalami kerusakan yang sama. Para teknisi dibuat kebingungan karena tidak menemukan kerusakan fisik atau teknis. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja menghambat pekerjaan mereka. Selain itu, beberapa pekerja mulai mengeluhkan mimpi buruk. Dalam mimpi mereka, seorang wanita tua berambut panjang muncul di tepi sungai, menatap tajam dengan mata yang penuh kemarahan. "Aku melihatnya, Pak. Dia berdiri di sana, dekat alat berat yang mati kemarin," bisik salah satu pekerja kepada mandornya. Sang mandor hanya menggelengkan kepala, berusaha menyemangati para pekerjanya untuk tetap fokus. Namun,
Cerita-cerita ini perlahan menyebar dan menciptakan rasa takut yang sulit dibendung. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Kusmanto tetap membawa Dedi ke lokasi proyek setiap sore. Ia berpikir bahwa pemandangan pembangunan bisa menjadi hiburan bagi anaknya yang sering terlihat murung. Namun, ia tidak menyangka bahwa kehadiran Dedi di lokasi itu akan menjadi awal dari kejadian yang lebih aneh lagi. Pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Dedi berdiri diam di dekat pagar pembatas lokasi proyek. Ia menatap sungai yang mengalir tenang dengan ekspresi kosong. Kusmanto yang sedang berbicara dengan seorang pekerja menyadari keanehan ini dan segera menghampiri anaknya. "Ada apa, Di? Kok diam saja?" tanya Kusmanto sambil memegang bahu Dedi. Namun, Dedi tidak menjawab. Tubuhnya bergetar pelan, dan matanya terlihat kosong seperti tidak sadar. "Pak, ada yang marah," bisik Dedi akhirnya. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan dingin dari biasanya. Kusmanto merasa merinding mendengar ucapan anaknya. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Dedi tiba-tiba jatuh lemas di pelukannya. Keanehan-keanehan ini semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di lokasi pembangunan ulang jembatan Comal. Kusmanto mulai merasa cemas, terutama karena ia tidak bisa mengabaikan firasat aneh yang dialami anaknya. Namun, ia masih belum menyadari bahwa peran Dedi dalam kejadian ini akan menjadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Pesan dari penghuni jembatan. Setelah kejadian di lokasi proyek, Kusmanto membawa Dedi pulang ke rumah dengan perasaan gelisah. Sepanjang perjalanan, Dedi terlihat lemas dan enggan berbicara. Ketika mereka sampai di rumah, Dedi langsung menuju kamar tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kusmanto yang khawatir hanya bisa menghela napas panjang. Namun, malam itu menjadi awal dari kejadian yang lebih menyeramkan. Saat malam semakin larut, Kusmanto mendengar suara-suara aneh dari kamar Dedi. Seperti ada dua orang yang berbicara pelan, tetapi salah satu suara terdengar asing. Kusmanto membuka pintu kamar anaknya dengan perlahan dan melihat Dedi duduk di lantai, menghadap dinding, dengan posisi tubuh yang kaku. Matanya menatap lurus ke depan, kosong tanpa ekspresi. "Dedi, kamu kenapa?" tanya Kusmanto dengan suara bergetar. Namun, Dedi tidak menjawab. Sebaliknya, suara berat dan dingin keluar dari mulutnya. "Kami adalah penghuni jembatan Comal. Kami marah karena tempat kami dirusak. Jika kalian ingin pembangunan berjalan lancar, berikan kami tumbal 3 pasang anak perawan dan perjaka. Jika tidak, kami akan terus mengganggu." Kusmanto yang mendengar ucapan itu terkejut bukan main. Suara itu jelas bukan milik Dedi, dan nadanya penuh ancaman. Kusmanto segera memeluk anaknya, berusaha membangunkannya dari kondisi aneh itu. Setelah beberapa saat, Dedi tersadar, tetapi ia terlihat sangat lelah dan bingung. "Pak, aku mimpi buruk. Ada yang marah padaku," ujar Dedi dengan suara pelan. Kusmanto tidak ingin membuat anaknya semakin takut. Jadi ia hanya mengangguk dan menenangkan Dedi agar tidur kembali. Namun, malam itu Kusmanto tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Berita tentang kejadian aneh ini dengan cepat menyebar di kalangan warga desa. Beberapa orang mulai mengaitkan gangguan di lokasi proyek dengan legenda tentang penghuni gaib jembatan Comal. Kisah-kisah lama tentang makhluk halus yang menjaga jembatan itu kembali muncul, menambah ketakutan di antara warga dan para pekerja proyek. Kedatangan Kyai Anwar. Di tengah kekhawatiran yang melanda, salah satu warga desa menyarankan agar memanggil Kyai Anwar, seorang pemuka agama yang terkenal di wilayah tersebut. Kyai Anwar dikenal tidak hanya karena ilmunya yang mendalam, tetapi juga pendekatan modernnya dalam menghadapi masalah gaib. Ia sering menolak penggunaan sesajen atau ritual kuno, dan lebih memilih cara yang sesuai dengan ajaran agama. Ketika Kusmanto mendengar ide itu, ia segera menemui Kyai Anwar. Dengan penuh rasa hormat, Kusmanto menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk pesan yang disampaikan melalui Dedi. Kyai Anwar mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk. "Gangguan seperti ini sering terjadi di tempat-tempat yang menjadi rumah bagi makhluk halus," ujar Kyai Anwar. "Namun, kita harus menghadapi mereka dengan doa dan niat yang tulus,
bukan dengan tumbal atau persembahan. Keesokan harinya, Kyai Anwar datang ke lokasi proyek bersama Kusmanto dan beberapa warga lainnya. Ia membawa kitab suci, air yang sudah didoakan, dan keyakinan bahwa niat baik akan mengatasi segala rintangan. Setelah memberikan wejangan kepada para pekerja, Kyai Anwar mulai berdoa di lokasi tersebut. Ia membaca ayat-ayat suci dengan hikmat, sementara warga dan pekerja mengikuti dengan hati yang penuh harap. Selama proses doa, beberapa pekerja melaporkan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti area proyek. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan samar yang perlahan menghilang. Namun, Kyai Anwar tetap tenang dan melanjutkan doanya hingga selesai. Setelah itu, ia menyiramkan air yang telah didoakan ke beberapa sudut lokasi proyek. Dengan ini, kami memohon kepada Allah agar segala gangguan dihentikan. Biarlah tempat ini menjadi berkah bagi semua, ucap Kyai Anwar. Ia juga memberikan saran kepada pihak proyek untuk mengadakan acara syukuran sederhana dengan menyembelih sepasang kambing sebagai tanda rasa syukur atas kelancaran pekerjaan. Acara syukuran itu berlangsung beberapa hari kemudian. Tidak ada sesajen atau ritual yang bertentangan dengan ajaran agama, hanya doa bersama dan pembagian daging kambing kepada warga sekitar. Setelah acara tersebut, suasana di lokasi proyek perlahan kembali normal. Mesin-mesin yang sebelumnya sering mati mendadak kini bekerja tanpa hambatan, dan para pekerja merasa lebih tenang. Pembangunan ulang jembatan Comal akhirnya selesai tanpa hambatan berarti. Warga desa merasa bersyukur karena akses utama mereka telah pulih. Namun, kejadian itu meninggalkan pelajaran penting bagi semua pihak bahwa harmoni antara manusia dan alam, termasuk makhluk tak kasat mata, harus selalu dijaga. Refleksi dan kehidupan baru di Jembatan Comal. Setelah pembangunan ulang Jembatan Comal selesai, kehidupan warga desa secara perlahan kembali normal. Jembatan yang baru berdiri dengan megah dan kokoh, menjadi simbol harapan baru bagi kedua desa yang selama ini terpisah oleh sungai besar. Anak-anak kembali bermain di sekitar tepi sungai, para pedagang melintasi jembatan dengan gembira, dan para petani dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Namun, kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama proses pembangunan menyisakan kesan mendalam bagi warga. Kusmanto, yang menjadi saksi langsung gangguan gaib tersebut, merasa bersyukur karena masalah itu dapat diselesaikan dengan damai. Ia juga melihat bagaimana Dedi, meskipun masih muda, memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap hal-hal gaib. Sebagai seorang ayah, Kusmanto berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anaknya agar tidak terlalu takut dengan apa yang ia rasakan. "Pak, aku senang sekarang tempat itu sudah tenang," ujar Dedi pada suatu sore ketika mereka berjalan melintasi jembatan yang baru. Matanya menatap sungai yang mengalir dengan damai. Kusmanto hanya tersenyum dan menggenggam tangan anaknya erat. "Iya, Di. Sekarang tempat ini jadi lebih baik. Kamu juga harus tetap kuat kalau menghadapi hal-hal aneh lagi nanti. Ingat, doa adalah perlindungan terbaik," jawab Kusmanto dengan lembut. Di sisi lain, Kyai Anwar menjadi lebih dihormati oleh warga desa. Kebijaksanaannya dalam menangani gangguan gaib dengan pendekatan modern dan penuh keyakinan membuat banyak orang terinspirasi. Kyai Anwar juga sering memberikan ceramah kepada warga tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam sekitar, termasuk menghormati makhluk-makhluk tak kasat mata yang juga diciptakan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia yang penuh keberagaman. Bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat. Selama kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu kita, ujar Kyai Anwar dalam sebuah pengajian yang diadakan setelah peresmian jembatan. Kejadian di Jembatan Comal juga menjadi pelajaran berharga bagi para pekerja proyek. Mereka menyadari bahwa dalam setiap pekerjaan besar, ada aspek-aspek spiritual yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sikap hormat terhadap lingkungan dan doa bersama menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Kini, Jembatan Comal tidak hanya menjadi penghubung fisik antara dua desa, tetapi juga simbol harmoni dan pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kisah pembangunan ulang jembatan ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran dan pengingat bahwa doa, kebersamaan, dan niat baik dapat mengatasi segala rintangan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku El Bilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.